Masuk
Kitab Yakobus pasal 2 dimulai ayat 14 sampai ayatnya yang ke-26. Cukup panjang pembacaan ini, tapi saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan itu memberikan kehidupan bagi kita. Amin.
Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saya membaca ayat yang ke-14, seluruh jemaat membaca ayat yang ke-15, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-26. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian yang kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka benar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, berdasar nas yang mengatakan, percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah menunjukkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman. Dan demikian juga Rahab, itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ia membuat orang-orang yang seperti itu di dalam rumahnya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Puji Tuhan, kalau hari ini Ko Darwin bisa bergabung kembali bersama dengan kita. Selamat datang kembali Ko Darwin, Tuhan Yesus memberkati. Sudah sehat ya Ko ya? Puji Tuhan. Yes. Haleluya. Oh iya, aku cari Ko Heri, rupanya Ko Heri ada di tengah. Biasanya Ko Heri ada di belakang. Dan malam hari ini, dan pagi hari ini dia berada di belakang istri tercinta. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari apa yang saya atau kita baca ini, saya berikan tema firman Tuhan adalah iman yang sia-sia. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan kepada saudara, apa yang dimaksud dengan iman yang sia-sia, atau iman yang kosong, atau iman yang mati. Itu sama saja kita boleh sebut dengan iman yang sia-sia. Kerinduan Tuhan bagi kita anak-anaknya adalah supaya kita dapat memerintah bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, kerinduan Tuhan bagi kita yang ditebus, yang telah ditebus dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya yang mahal, adalah supaya saudara dan saya memerintah bersama dengan Dia. Atau seringkali kita pakai istilah
Kita bukan menjadi ekor, tapi jadi apa? Menjadi kepala. Cuman seringkali orang berpikir menjadi kepala itu harus menjadi kepala perusahaan. Pokoknya jadi kepala, jadi ketua kelas, jadi ketua RT, kalau bisa jadi wali kota. Bagus, saudara terkasih. Tetapi yang dimaksud menjadi kepala kamu bukan ekor tapi menjadi kepala, tapi kepala itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang pengaruh, itu bicara tentang dampak. Yang artinya saudara terkasih, bahwa kerinduan Tuhan buat kita anak-anaknya, putra dan putrinya, adalah menjadi orang-orang yang memerintah bersama dengan Tuhan di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap musimnya. Amin. Apa tujuan Tuhan? Apa tujuan Tuhan dari itu semua? Tentunya Tuhan mempunyai tujuan dari kerinduannya untuk menjadikan saudara menjadi orang yang bersama-sama dengan Dia untuk memerintah. Tujuannya saudara yang terkasih sangat sederhana sekali, sama seperti kerinduan semua orang tua, yaitu supaya dunia tahu bahwa saudara dan saya adalah anak-anaknya. Yang dimana oleh karenanya nama Tuhan dipermuliakan. Muluk-muluk enggak tujuan Tuhan atas hidup saudara dan saya? Muluk-muluk enggak? Saya percaya bahwa setiap kita sebagai orang tua mempunyai kerinduan juga supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang dapat menjadi sesuatu di generasinya untuk membawa perubahan, untuk membawa sesuatu yang baik dan memberikan pengaruh yang positif. Dan tentunya kita sebagai orang tua bangga punya anak yang seperti itu. Sangat bangga kita punya orang tua. Hai anak-anak, saya katakan kepada saudara, sangat mudah sebenarnya membuat orang tuamu bangga, yaitu ketika saudara menjadi anak yang dapat menjadi pribadi yang membawa kebaikan, yang membawa pengaruh dampak positif bagi generasi. Itu lebih daripada cukup membuat kita orang tua bangga. Oleh karena bukan karena kau punya uang banyak, bukan karena kau teman banyak, bukan karena kau sekolah tinggi. Kalau itu semua kau peroleh, kau dapat, tapi hidupmu tidak memberikan dampak, pengaruh yang positif buat generasimu, itu hanya sampai cukup pada dirimu. Tapi jadi kebanggaan orang tua. Orang tahu yang main drum itu anaknya Koheri. Itu anaknya siapa ya? Anaknya Heri. Bapaknya si Heri. Bapaknya namanya si Heri. Saya percaya pulang dari tempat ini, Heri jalannya langsung. Karena apa saudaraku? Kenapa? Dia bangga anak-anaknya melayani semua. Anak gadisnya sebagai WL, anak laki-lakinya bermain musik semua. Saya percaya itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Jadi saudara yang terkasih, tujuan Tuhan dalam kerinduannya
untuk mengajak saudara dan saya memerintah bersama dengan Dia adalah supaya dunia tahu bahwa kita anak-anaknya yang hidup untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudara pintar kasih, sudahkah nama Tuhan dipermuliakan atas hidup? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar yang menjadi perenungan buat kita bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman dalam konteks yang kita baca itu mempunyai arti atau pengertian adalah percaya kepada Allah yang benar, hidup yang benar, dan berperilaku yang benar. Sekali lagi, iman dalam konteks ayat yang kita baca tadi adalah percaya kepada Allah yang benar, hidup yang benar, dan berperilaku yang benar. Itu pengertian iman. Nah, saudara yang terkasih, apa yang menjadi kerinduan dan tujuan Tuhan tadi atas hidup kita, atas hidup saudara dan saya, itu dapat berlangsung, itu dapat terjadi dalam hidup saudara dan saya kalau saudara memiliki iman. Kalau saudara tidak memiliki iman, seperti yang saya katakan tadi, saudara yang terkasih, saudara tidak akan dapat melakukan apa yang menjadi kerinduan dan tujuan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Itulah yang disebut dengan iman yang sia-sia. Kenapa dikatakan iman yang sia-sia? Sia-sia tadi itu adalah iman yang kosong atau iman yang mati. Tadi diberikan sebuah contoh, perbandingannya adalah setan. Saudara tahu setan? Tahu setan? Siapa setan? Iya, setan itu adalah malaikat yang memberontak kepada Allah atau malaikat yang melawan Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Begitulah. Saudara yang terkasih, dia bilang begini, setan percaya Tuhan. Bahkan dikatakan dia sampai gemetar. Adakah saudara percaya sama Tuhan sampai gemetar? Ada orang kita yang percaya sampai gemetar? Kenapa saudara nggak sampai gemetar? Setan gemetar sampai dia percaya, sampai dia gemetar. Coba ayat yang keberapa? Ayat ke-19 ya. Coba lihat ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dia percaya enggak kepada Allah bahwa satu Allah saja? Artinya dia percaya enggak ada Allah yang benar. Dia percaya Allah yang benar. Tetapi saudara pun terkasih di dalam Tuhan, apakah setan ini termasuk adalah orang yang menjadi bagian yang masuk di bagian dalam kerinduan dan menjadi tujuan Tuhan? Tidak. Apa yang membuat perbedaannya? Apa yang membuat perbedaannya, saudara pun terkasih? Saudara dengan setan, bukan saya setannya. Saudara dengan setan. Kita sama-sama percaya sama Tuhan. Tapi apa perbedaan kita dengan setan? Perbedaannya sangat sederhana sekali, saudara terkasih. Sangat sederhana. Setan percaya Tuhan,
tapi dia tidak beribadah kepada Tuhan. Setan percaya Tuhan, tapi setan tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Setan datang ke gereja enggak? Datang ke gereja. Setan ada di sini enggak? Ada. Dia ikut menyembah Tuhan enggak? Muji Tuhan enggak? Iya. Hah? Enggak. Dia cuma datang, dia lihat intip-intip saudara aja. Dia nggak beribadah kepada Tuhan. Saya bukan bilang saudara setan, tapi seringkali kita mengaku sebagai orang yang beriman, saudara terkasih, tapi kita nggak beda dengan setan. Bedanya tadi di mana kita dengan setan? Setan kita beribadah, tapi setan tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita akan lihat tadi ada 3 yang dimaksud dengan iman yang sia-sia. Iman yang tidak membawa saudara dan saya hidup dalam kerinduan dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Iman yang sia-sia yang pertama adalah ayat 14, 23 sampai 25. Coba kita buka. Ayat 14, 23 sampai 25. Ayat 14 duluan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kenapa enggak cepat? 22? 23 sampai 25. 23 sampai 25. Ya, ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Iman yang sia-sia adalah iman yang tidak memberikan dampak yang baik. Perhati sekali lagi, iman yang sia-sia yang dimana saudara dan saya membuat saudara dan saya tidak berada di dalam kerinduan dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, yaitu jika saudara dan saya tidak memiliki hidup yang membawa dampak yang baik, baik itu buat dirimu maupun buat orang yang ada di sekitar, di sekelilingmu, maupun bagi dunia ini. Tadi diberikan contoh ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, yaitu yang pertama adalah Abraham. Abraham dibenarkan oleh karena iman. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang benar itu akan disertai dalam sebuah tindakan dan perbuatan. Dan dikatakan ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan anaknya, saudara yang terkasih, Abraham melakukan enggak? Abraham melakukannya. Dia percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan orang mati. Saudara dikasih, begitu juga dengan Rahab. Dia percaya enggak bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang sudah memberikan kegentaran dan ketakutan bagi bangsanya. Sehingga saudara yang terkasih, ketika dia berjumpa dan bertemu dengan mata-mata yang diutus, saudaraku, apa yang dilakukan oleh oleh Rahab kepada utusan orang Israel? Dengan tindakan imannya, dia percaya bahwa Tuhan atau Allah sesembahan orang Israel adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah memberikan ketakutan dan kegentaran bagi bangsa-bangsa yang dilalui
yang mendengar nama Israel, yang mendengar nama Tuhan dan Allah Israel. Saudara yang terkasih, dia percaya itu, dan kepercayaannya disertai dengan sebuah tindakan dan perbuatan yang memberikan dampak dan pengaruh. Saudara yang terkasih, iman yang sia-sia adalah iman yang tidak memberikan dampak yang baik, tidak memberikan dampak yang positif. Kalau saudara mulai baca tadi ayat yang ke-14, itu diberikan gambaran ketika ada orang yang kedinginan, dia butuh baju, tapi saudara tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cuma saudara bilang, ya Tuhan, percayalah Tuhan akan tolong saudara, sedangkan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan ada pada dirimu. Saudara yang terkasih, itu sama saja dengan bohong. NTT beberapa waktu yang lalu itu mengalami bencana alam yang begitu hebat, yang memutuskan banyak jembatan dan jalan, sehingga dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain itu terputus. Banyak rumah yang hancur, mata pencaharian yang hilang, banyak yang sakit dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang berbondong-bondong untuk menolong mereka. Dan puji Tuhan, GBI juga mengambil bagian. Setiap BPD yang ada di provinsi, setiap gereja-gereja itu memberikan sumbangan untuk disalurkan ke sana. Saudara yang terkasih, memang seharusnya gereja ketika ada mendengar seperti yang hal tersebut, gereja harus hadir dan nampak di sana, bukan untuk mencari nama, tetapi supaya nyatalah iman saudara yang percaya kepada Allah yang benar, yang dimana saudara hadir untuk memberikan berkat bagi mereka. Saya ada bicara dengan seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan di sana. Saya bilang begini, jangan jadikan momen ini untuk mencari keuntungan pribadi, karena ada banyak orang akhirnya menjadikan momen seperti ini untuk apa? Untuk keuntungan ataupun kepentingan pribadi. Saudara yang terkasih, di NTT itu terkenal dengan mayoritas anak-anak Tuhan, tetapi dengan situasi seperti ini sedikit buat malu. Apa yang dibikin malu saudara? Apa yang mereka lakukan? Sesuatu yang memalukan. Mereka tahu bahwa keadaan di sana tidak baik. Tentunya banyak bangunan, gedung-gedung yang hancur, jembatan yang putus. Toko-toko bangunan anak-anak Tuhan mengambil momen dalam keadaan seperti itu untuk mencari keuntungan yang tidak sewajarnya. Mereka menaikkan berlipat-lipat kali ganda harga-harga barang mereka. Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan justru dalam situasi kondisi seperti itu harus tampil untuk memberikan dampak yang baik untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi iman yang sejati adalah iman yang memberikan dampak, dan kebalikannya, iman yang sia-sia adalah iman yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Yang kedua, iman yang sia-sia adalah iman yang tidak memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Iman yang sia-sia adalah orang yang tidak memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Percaya sih kepada Allah yang benar, tetapi saudaraku, dia tidak memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang yang seperti ini, saudaraku, saya mau katakan, tidak akan pernah berada di dalam kerinduan dan tujuan Tuhan. Kita berikan contoh di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 itu cerita tentang siapa? Cerita tentang Goliat, Saul, dan Daud. Saudara pun terkasih di dalam Tuhan, selama 40 hari Goliat menantang orang Israel untuk bergulat atau bertarung satu lawan satu. Selama 40 hari orang Israel itu hidup di dalam ketakutan. Raja yang mereka pilih yang bernama Saul,
yang lebih tinggi dan lebih gagah dari semua orang Israel kebanyakan juga hidup di dalam ketakutan. Bukankah Tuhan yang mengurapi Saul? Bukankah Tuhan yang memilih bangsa Israel? Bukankah Tuhan ada bersama dengan mereka? Tapi bagaimana saudara terkasih? Apa yang terjadi? 40 tahun, 40 hari mereka hidup dalam ketakutan. Tidak ada, perhatikan ini, tidak ada demonstrasi iman yang nyata atas orang Israel ketika mereka menghadapi masalah itu. Sampai muncullah yang bernama Daud. Dan saudara yang terkasih, Daud tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan daripada Goliat. Tetapi saya mau katakan, orang yang memiliki iman yang benar, saya mau katakan kepada saudara, walaupun saudara tidak mempunyai kualifikasi bagi dunia ini, tapi saudara bisa menggoncang dunia ini. Iman yang sia-sia adalah iman yang tidak memiliki pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Jadi orang Kristen jadi orang Kristen, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Iya, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, tidak ada pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa saya suka kalau misalnya di komsel maupun persekutuan itu saya senang. Senangnya kenapa? Senang bisa dengar kesaksian orang-orang yang mengikuti persekutuan itu. Karena dengan melalui kesaksian itu satu yang pertama, kita akan dikuatkan, amin. Kita akan dihibur, kita akan diteguhkan. Yang kedua, saudaraku terkasih, melalui itu semua saya dapat melihat bahwa ternyata banyak anak-anak Tuhan yang memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, walaupun mungkin sederhana. Ada amin. Saya berikan contoh. Contohnya siapa? Contohnya Ibu Fani. Dia share di Facebook sesuatu yang dialaminya. Dia sharekan itu di Facebook. Dan banyak orang yang menanggapi. Maksud saya begini saudara. Mari sharekan sesuatu. Mari saudara bagikan sesuatu yang saudara alami bersama dengan Tuhan. Hari ini apa ya? Ketika engkau memulai hari ini, saudara terkasih, saya percaya gini, ketika engkau memulai hari ini bersama dengan Tuhan dan mengakhirinya nanti bersama dengan Tuhan, dan saudara isi hari itu sepanjang hari itu dengan firman Tuhan, lalu ketika engkau baca dan engkau mulai renungkan dan mulai saudara belajar dan engkau percayai firman Tuhan itu dalam sepanjang perjalanan hidupmu, saudara terkasih, saya percaya pasti saudara punya pengalaman hari ini yang bisa saudara bagikan kepada teman-teman yang lain. Pengalaman itu bukan harus yang spektakuler atau supranatural. Pengalaman yang sangat sederhana, mungkin ada sesuatu karena kebodohan saudara. Saudara bisa tidak ceritakan kebodohan saudara, tapi bukan untuk mempermalukan dirimu, tapi itu untuk menunjukkan betapa kita ini akibat kita tidak mau mendengar-dengar sama Tuhan, sehingga akhirnya kita harus mengalami seperti ini. Ada satu cerita saudara terkasih. Anak Tuhan mau naik pesawat. Entah kenapa, saudara pun terkasih dalam Tuhan, ketika dia mau boarding itu, kok selalu ada aja yang bikin masalah, yang membuat dia agak sedikit sulit dan terlambat. Pas sebenarnya saudaraku, malamnya itu ketika dia mau tidur, dia berdoa. Tuhan kayak bilang gini dalam hatinya, wis, kamu tidur aja yang nyenyak. Lu gak usah mikirin besok mau berangkat jam berapa. Kayak gitu kesannya, masuk mau berangkat pagi, dia mau berangkat pagi. Karena dia sangat khawatir, orangnya agak sedikit khawatir gini. Kalau dia besok mau berangkat di pagi, itu udah susah tidurnya malam. Udah kepikir gitu. Jadi rohnya mungkin udah di pesawat, udah besok paginya gitu. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, kayak malamnya berdoa tuh, wis kamu tidur aja nyenyak. Besok pagi gampang nanti kayak seperti Tuhan bilang gini, kamu gak akan terlambat gitu. Sehingga saudara terkasih ketika dia bangun agak buru-buru, agak terlambat. Dianggap udah terlambat saudara. Dia buru-buru ketika dia berangkat saudara terkasih, tiket tinggal. Akhirnya supir harus disuruh saudara terkasih untuk mengantar. Ketika dia mau sampai saudara terkasih dalam Tuhan,
Dia bilang bahwa di boarding entah apalah masalah selalu ada yang dibikin khususnya masalah sepele-sepele, seolah-olah gini, yaitu membawa dia terlambat. Dan apa yang terjadi? Pesawatnya kecelakaan. Dia nggak sebutkan kecelakaan pesawat mana itu supaya tidak mau mengapakan dia. Nah, saudara terkasih, dia share apa yang share? Dia bilang kayak gini. Sebenarnya kalau kita mau dengar-dengar dengan Tuhan, saudara terkasih di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang kebetulan yang terjadi dalam hidup ini. Ada, amin? Tidak ada yang kebetulan. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mulai harimu, akhiri harimu dengan Tuhan, dan isi harimu bersama-sama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang bodoh, yang konyol yang sudah kulakukan kemarin. Kekonyolan dan kebodohanku itu yang membuat akhirnya saya harus mengalami kerugian. Karena apa? Akibat dari sebuah kesalahan. Tuhan bilang gini, sudah berhenti, nggak usah dilanjut. Kamu berhenti, tidur, istirahat. Tapi karena kepingin dapat banyak, kepingin mau banyak, saudara yang terkasih, akhirnya yang terjadi apa? Mengalami kerugian. Yang saya mau ajak begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita sebagai orang percaya, kita memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Amin. Ada sedikit rasa marah dan jengkel. Marah dan jengkelnya gini, gara-gara pandemi, gara-gara COVID, itu gara-gara vaksin. Sudah ada yang divaksin sini, tolong katakan. Cynthia, udah divaksin? Belum. Babi divaksin tiap hari. Di metro ini belum ya? Habis. Tapi ada teman pendeta yang di metro ini sudah vaksin sampai 2 kali. Saya gini, sama siapa yang mau gua tanya untuk apa? Soal vaksin ini. Tempat kita aja yang agak terlambat. Temanku Lampung Tengah sudah, malah kemana sempat mau diundang. Pak saya kesini aja nanti gampang kita atur begitu. Nah rupanya bisa juga rupanya begitu. Kayak ada salah satu teman ini dia ke Tanjung Karang, Santana, rumah sakit Santana ya. Nah dia kesini daftar dapat 2 kali dia, kayak gitu. Cuman kayak gini saudara, ada rasa marah, ada rasa jengkel kayak gitu. Kenapa kok apa sekali? Kayak saya katakan Tuhan bilang itu nenangkan kayak gini. Ada waktu yang terbaik kamu untuk mendapatkan vaksin ini. Walaupun kau nggak dapat vaksin, berarti gini, walaupun kau nggak dapat vaksin, aku lebih daripada vaksin untuk memberkati kamu. Ngerti tidak? Akhirnya anda shalom. Ngerti tidak? Maksudnya gini, ini saya cerita yang sederhana sih gini. Mau bahwa setiap kita, saudara yang terkasih, bisa memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan setiap hari. Pertanyaannya, apakah saudara rindu tidak memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan? Kalau tidak, itu sama saja dengan saudara punya iman, tapi iman yang mati, iman yang kosong, iman yang sia-sia. Sehingga kekristenan saudara pun terkasih hanya kekristenan yang cuman yang begitulah. Bukan kekristenan yang dimana saudara dan saya mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Tuhan rindu bahwa saudara dan saya setiap hari mengalami apa? Mengalami apa? Mengalami Tuhan, mengalami pengalaman bersama Tuhan. Itu kerinduan Tuhan. Yang ketiga, iman yang sia-sia yang terakhir adalah iman yang sia-sia itu akan berakibat kita akan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 2. Ibrani pasal 4 ayat 1 dan 2. Kitab Ibrani. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya.
Saudara yang terkasih, iman yang sia-sia akan membawa saudara menjauh dari kasih karunia. Oleh karena itu, menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat, janganlah menjauhkan diri dari Tuhan, dari pertemuan-pertemuan, dari persekutuan dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan buat saudara dan saya adalah supaya saudara dan saya memerintah bersama dengan Dia, nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, sekali lagi Tuhan memerintah bersama dengan saudara di dalam setiap musim hidup saudara, di dalam setiap pergumulan dan kebutuhan saudara. Mari Tuhan rindu engkau melibatkan Tuhan dan mengajak Tuhan untuk kau berkuasa di atasnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkah. Segala kita katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat Tuhan. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila tak berdaya, bila ku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Kita berdiam diri sejenak dan biarkanlah Tuhan berbicara secara pribadi dengan kita. Apakah kita selama ini beriman kepada Allah yang benar, memiliki hidup yang benar dan perilaku yang benar? Tuhan mau saudara dan saya sebagai anak-anak memerintah bersama-sama dengan Dia di setiap hari selama seminggu, di setiap minggu, di setiap bulannya, di setiap bulan sepanjang tahun. Tuhan mau engkau melihat kebesarannya. Tuhan mau engkau melihat kasih-Nya dan kuasa-Nya, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidup saudara dan saya, sehingga dunia tahu bahwa sungguh Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah Bapa yang hidup dan berkuasa. Tuhan
Engkau memberkati kami, supaya setiap kami, di setiap hari hidup kami terus mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama-sama dengan Engkau, sebagai Bapa yang selalu hadir bersama-sama dengan kami. Berkat-Mu bagi setiap umat di dalam dan demi nama Yesus berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa bagi bangsa, bagi negara, bagi kota dan juga bagi pemimpin-pemimpin kami. Biarlah kiranya shalom yang datangnya daripada Tuhan memerintah atas hati dan pikirannya, memerintah atas kota, bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat di mana kami beribadah di Taman Palem ini. Tuhan memberkati Taman Palem, berkati dengan segala yang baik dalam dan demi nama Yesus. Berkati Ibu Cencen, berikan dia kemampuan, kekuatan dan hikmat untuk mengelolanya dan menjadi bendahara yang baik bagi kerajaan surga. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga setiap kami yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan, Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Dan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini tidak bersama dengan kami oleh karena aktivitas dan kegiatan mereka, mari Engkau melawat dan memberkati mereka. Kalau mereka karena malas dan takut, mari Tuhan bawa mereka untuk mempercayai Tuhan bahwa Engkau adalah sumber pertolongan, perlindungan dan pengharapan mereka. Terima kasih Bapakku, bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhan yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhan yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala kali itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darahnya yang kudus menutup bungkuk dan menunduk kita serta para malaikat Tuhan berkemari sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin.